Tantrum seringkali dijadikan senjata oleh anak-anak untuk dapat memperoleh keinginannya dengan cepat. Seringkali mereka memanipulasi situasi agar orang tuanya bisa menyerahkan kendali kepada mereka karena tidak tahan dengan perilaku tantrum yang mereka lakukan. Tapi apakah perilaku tantrum ini hanya terjadi pada anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kuncana Wulan. Seperti biasa, sebelum lanjut bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Tantrum itu adalah ledakan emosi yang biasa terjadi pada anak-anak saat mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dapat berupa tindakan secara fisik ataupun verbal. Namun, ternyata perilaku tantrum ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Hal ini bisa terjadi juga pada orang dewasa yang belum cukup memiliki keterampilan dalam memanage emosinya. Jika anak-anak cenderung tantrum dikarenakan mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka sedikit berbeda dengan orang dewasa, di mana orang dewasa cenderung melakukan perilaku tantrum itu karena mereka tidak mampu mengatasi ketegangan dan juga emosi negatif yang sedang dihadapinya. Atau bisa juga berhubungan dengan isu kesehatan mental seperti adanya gangguan kepribadian dan juga adanya temperamen bawaan yang terpola sejak kecil dan belum diperbaiki. Orang dewasa yang tantrum yang terbawa oleh pola sejak kecil biasanya kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan coping atau mengatasi perubahan, sehingga hal ini berlanjut hingga ia dewasa. Beberapa perilaku tantrum yang dapat kita lihat dari orang dewasa diantaranya adalah yang pertama adalah silent treatment, di mana seorang dewasa yang tantrum biasanya mendiamkan orang lain yang dianggapnya bersalah tanpa mencoba untuk membuka ruang diskusi atau komunikasi yang lebih asertif. Atau mungkin bisa juga karena kesalahan yang terjadi pada dirinya sendiri, tapi ia tidak mampu mengungkapkan kepada orang lain karena rasa gengsi, malu, ataupun rasa bersalah. Yang kedua adalah bereaksi secara fisik, di mana seorang dewasa yang tantrum juga bisa melakukan tindakan fisik seperti memukul, menendang, melempar, kemudian juga membanting, ataupun hal-hal fisik lainnya yang sebenarnya bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah ledakan emosional, di mana seorang dewasa yang tantrum bisa juga melakukan tindakan secara verbal ataupun memperlihatkan gestur yang cenderung negatif, seperti misalnya menghina dan memaki, berteriak, mengancam, dan juga hal-hal serupa lainnya. Seorang dewasa yang tantrum itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pola asuh yang tidak sesuai, kemudian juga bisa karena adanya trauma kekerasan secara fisik dan juga psikis di masa kecilnya, bisa juga digunakan sebagai mekanisme manipulasi bagi orang lain, atau untuk mengalihkan perhatian terhadap masalah yang sesungguhnya, dan juga bisa untuk menutupi rasa takut, malu, dan juga rasa bersalah, atau bisa juga karena adanya indikasi gangguan kepribadian dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun zat adiktif tertentu. Meskipun tantrum dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelaku dan juga orang-orang sekitarnya, namun hal ini bisa diatasi dengan cara mengembangkan keterampilan memanajemen emosi. Di antaranya adalah yang pertama, menemukan pemicu tantrum itu sendiri agar bisa dipetakan masalah dan juga solusinya, sehingga jika dilatih terus-menerus akan meminimalisir perilaku untuk melakukan tantrum tersebut. Yang kedua, memahami dan juga mengenali tanda atau pola perilaku tantrumnya, sehingga dapat meredam dorongan ketika keinginan untuk berperilaku tantrum muncul. Atau bisa juga dengan melakukan teknik movement, perpindahan posisi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika kita merasa emosi kita sedang naik dalam posisi berdiri, kita bisa berubah posisi menjadi duduk ataupun tidur, atau juga bisa dengan mengambil air wudhu agar
semuanya menjadi lebih reda. Yang ketiga adalah menenangkan pikiran atau mengalihkan perhatian kepada hal yang lebih positif, bisa dengan cara relaksasi, kemudian juga beristighfar atau berzikir, mohon bimbingan dan juga ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan atau dijauhkan dari kemudaratan perilaku tantrum itu sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.